Oke, eh, materi kedua mungkin jauh lebih mudah untuk dibahas dalam artian karena sifatnya penambahan ilmu bagaimana terhadap update management of neonatal sepsis. Kalau tadi resusitasi itu sifatnya mestinya tindakan dan hands on gitu, tetapi sekarang kita adalah sifatnya manajemen neonatal sepsis, bagaimana pemahaman kita. Kenapa sih ini masih menjadi topik yang cukup menarik gitu ya? Karena Bapak Ibu perlu ketahui, manajemen neonatal sepsis itu sampai saat ini yang perlu dipahami di rumah sakit akreditasi ataupun FKTP, belum ada PNPK untuk sepsis pada neonatal gitu ya. Ini bukan karena tidak terbit atau karena terlambat, tetapi karena prosesnya kita paham bahwa semua fasilitas kesehatan itu kelengkapan alatnya berbagai macam berbeda-beda. Dan kebetulan kalau kita seragamkan PNPK itu keluar akhirnya, maka setiap rumah sakit wajib memilikinya sesuai dengan kelasnya gitu. Dan itu akan menjadi kesusahan sehingga masih menjadi bahan pertimbangan. Tetapi dalam perkembangan ini ilmu neonatal sepsis terus akan update. Sehingga apa yang saya paparkan salah satunya berbagai macam banyak yang update, mungkin akan jauh sedikit berbeda dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya atau ternyata yang masih dianut oleh beberapa syarat klaim dan JKN ya. Sehingga ini sebagai update dari Bapak Ibu sekalian ke depannya apa yang juga harus di siapkan untuk menghadapi neonatal sepsis ini karena satu, kita pahami backgroundnya kejadian dari sepsis ini cukup banyak, bahkan meragukan dengan gejala klinisnya yang mirip-mirip, terutama sama-sama letoynya gitu ya, sama-sama apnunya gitu, sama-sama hipoterminya, ini karena prematur, ini karena kedinginan betulan, atau mungkin karena hipoglikemi, apa jangan-jangan gejala awal sepsis gitu ya, sehingga cukup susah dalam mendiagnosa sepsis karena kondisi klinis pada bayi yang tidak khas. Apalagi kalau manajemennya jika diagnosisnya aja tidak tegak gitu. Kadang-kadang penggunaan antibiotik menjadi overuse atau underuse sehingga resistensi menjadi permasalahan dan pola kuman menjadi aneh-aneh gitu ya. Apalagi dengan monitoringnya yang kita nggak tahu kadang-kadang kapan stopnya, kapan memulainya, kapan menggantinya gitu ya. Mendadak kita harus tahu setelah memulai, setelah menterapi, bagaimana kira-kira prognosis pada pasien ini gitu ya. Jadi secara singkat bahwa kejadian infeksi atau sepsis pada bayi itu cukup tinggi di negara berkembang. Di Indonesia data yang ada 34 sampai 37 kematian dari 1.000 kehidupan lahir gitu ya dari kelahiran itu kejadian sepsisnya masih terjadi. Kalau di negara maju itu 10 angka kejadian setiap 1.000 angka kehidupan. Jadi kita melihat bahwa ada perbedaan jauh antara negara maju sama negara berkembang. Bagaimana sih mempelajarinya? Karena maju kan beda pola kumannya. Bagaimana dalam perawatannya keseharian kecanggihannya? Oke lah, kalau gitu kita belajar di negara berkembang aja perbandingannya gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ternyata kalau di underground lagi gitu, angka sepsis itu malah kebanyakan, karena sepsis itu nanti akan dibagi, saya jelaskan di slide selanjutnya, ada yang early onset sepsis dan ada yang late onset gitu ya. Ada yang early, ada yang on late, ada yang late gitu. Ternyata lebih banyak yang late gitu ya. Late itu 10 kali lebih banyak daripada taksirannya daripada yang early. Sehingga kita harus cukup waspada. Late ini karena apa? Late itu kan karena terlambat ya gitu. Early itu kan yang dini ya gitu. Jadi nanti itulah yang menjadi pembahasan cukup mendalam. Ya, mohon maaf memang ini slide-nya in English ya, karena beberapa kita tahu banyak update-update yang terjadi, sehingga saya menggunakan slide-nya in English. Nah, di sini saya berusaha memaparkan in bahasa, jadi sedikit singkat di pembuka ini adalah sepsis itu apa sih dalam bahasa Indonesia yang saya pastikan supaya kita seragam dulu artinya. Sepsis yang dikatakan sudah sepsis itu berarti adanya ketidak eh, berfungsinya organ, disfungsi organ yang sampai mengancam nyawa, yang dimana fungsi vitalnya tersebut terganggu, yang terjadi pada neonatus. Neonatus adalah usia 0 sampai 28 hari gitu ya. Dan sepsis masih menjadi penyebab utama, baik mau kejadian kegawatannya maupun sampai angka kematiannya. Tiga penyebab utama kematian bayi itu yang kita tahu. Tahunya dari mana? Dari sini. Ya, dari data tahun 2002 yang dimana ada mungkin beberapa ibu bapak sudah paham bahwa mengisi MPDN ya yang banyak aplikasi kemarin sudah banyak dihapus, nyata MPDN masih tersisa dan pihak Kemenkes meminta untuk mengisi untuk mengetahui angka kematian. Dan ternyata dari penyebabnya itu infeksi menjadi tiga terbesar sehingga dia menjadi salah satu masalah besar untuk penyebab kematian bayi tersebut gitu ya. Di sini kita lihat bahwa ternyata Kemenkes juga menghitung dan betul memang infeksi bayi baru lahir masih menjadi masalah.
Masalahnya apa? Cukup banyak berarti kan ya. Banyak tata laksana yang bingung, PNPK belum ada, kemudian banyak kejadian antibiotik yang menjadi overuse, bahkan kesediaan antibiotiknya juga terbatas gitu. Jadi kita pahami dulu gimana sih bayi itu supaya sampai terjadi infeksi gitu ya. Supaya kita paham bagaimana mencegahnya, bagaimana mengobatinya, dan bagaimana mengetahui investigasinya kuman ini dari mana gitu ya. Transmisi kuman itu kita tahu bahwa kuman itu tiga loh, tidak murni hanya bakteri saja. Kuman itu satu ada bakteri, kedua ada virus, dan ketiga ada jamur. Jadi mindsetnya jangan selalu berpikir bakteri, antibiotik gitu ya. Jadi yang kita tahu gimana dapatnya, karena bayi itu baru lahir dari ibunya, maka disebut bahwa bayi tersebut turun dari ibunya vertikal. Kalau horizontal kita anggap dari sekitar bayi itu sendiri, itu namanya horizontal. Sehingga jika dibilang vertikal berarti dapat kumannya dari ibunya gitu ya. Dalam proses tersebut kita tahu bahwa ibu selama mengandung gitu ya, bayi di dalam bisa terinfeksi, bisa jika ibunya memang diketahui membawa kuman yang bisa menularkan kepada ibunya, kepada bayinya gitu. Kemudian yang selanjutnya, apakah proses persalinannya itu bersih atau tidak? Itu kenapa kita waktu mempersiapkan persalinan, terutama spontan, juga SC, tidak sembarangan di saat menerima bayinya. Karena dia pun bisa mendapatkan kuman dari satu, yang paling kita khawatirkan adalah dari jalan lahir ibunya. Jadi kalau ibunya contoh ada infeksi, kemudian ada kuman di jalan lahir, bayinya lahir spontan, melewati jalan lahir tersebut yang terinfeksi, maka bayi akan terpapar oleh kuman. Dia dapat proses secara vertikal gitu ya. Nah, bagaimana yang dengan horizontal? Horizontal daerah sekitar bayinya berarti. Itu kenapa salah satunya menyiapkan proses resusitasi, persalinan bayi yang seperti saya bilang dengan proses yang bersih. Jadi kalau steril kan mungkin susah ya, kalau di lingkungan minimal bersih, mengurangi paparan kuman yang akan kena ke bayinya gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah kebanyakan dalam perawatan tali pusat, karena dari sekitarnya ingat bahwa tali pusat ini langsung terhubung dengan vena-vena sentral yang bagian vena utama di dalam tubuh bayi, sehingga akan sangat mudah menginfeksi sekali, sehingga perawatan termasuk potong tali pusat hati-hati sekali, dijaga kebersihan dan sterilnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah jika bayinya ternyata sakit, terutama bayi-bayi kondisi yang tidak baik, tidak bugar kayak tadi, resusitasi ternyata dia jelek, maka dia harus dirawat. Dan kuman itu didapatkan di daerah perawatan bayi itu sendiri, di sekitarnya gitu ya. Sehingga horizontal kuman didapat dari sekitar bayi, yang vertikal dari ibu dan proses persalinan. Disinilah kuman bisa nempel nyampe ke bayinya. Nah, kalau nempel jadi apa gitu ya? Transmisi inilah yang dikatakan yang early onset sepsis itu kebanyakan mendapatkan kuman secara vertikal. Yang late onset sepsis kebanyakan kumannya dapat dari horizontal atau dari lingkungan gitu ya. Lah apa sih early onset apa late onset gitu ya? Nah, di sini nanti kita bicara early onset dan early onset saya sampaikan. Tetapi sebelum itu saya perkenalkan bahwa segini banyak kuman yang didapatkan di waktu bisa diturunkan dari ibunya atau di jalan lahir. Tidak perlu dihafal, saya hanya memaparkan bahwa kuman-kuman ini termasuk bisa menginfeksi bayinya dari proses kehamilan dan persalinan. Kemudian yang horizontal, begini banyak juga kuman yang didapati, yang semua ini bisa didapatkan jika ada alat kultur yang membuktikan jenis kumannya akhirnya keluar gitu ya. Nah, yang sekarang kita ketahui bahwa bayi seperti yang saya sampaikan, jika penyebab kematian masih menjadi nomor tiga yang terbesar gitu ya, setelah asfiksia dan BBLR. Nah, gimana sih kok bisa menjadi penyebab yang serius gitu? Dari sini kita bisa pahami bahwa tersebut bayi-bayi itu menyebabkan kematian yang cukup tinggi kalau toh sembuh, posisinya ternyata menghasilkan sekue atau gejala sisa yang paling mengkhawatirkan adalah gejala dari di otak atau namanya meningitis yang sampai mengganggu ke fase tumbuh kembang. Kenapa? Karena penyebarannya melalui darah bisa ke organ target manapun, ke paru-paru bisa, ke ginjal bisa, ke hepar bisa. Tetapi yang kita tahu penyebab ke otak yang paling mengkhawatirkan. Sehingga permasalahan tentang infeksi ini menimbulkan dampak yang jangka pendek atau short term, yang selanjutnya juga ada dampak jangka panjang.
Jadi dampak walaupun sudah sembuh, itu pun masih ada efek sisa ataupun masalah yang ditimbulkan jangka pendek ataupun jangka panjang. Salah satu contohnya kita tahu masalahnya apa sih gitu. Andai sudah terjadi sepsis gitu, itu aja masih nggak jelas menggunakan antibiotik yang mana kadang-kadang. Atau masih perlu antibiotik apa tidak gitu ya. Atau penggunaan antibiotik ini sudah perlu apa enggak, soalnya bayinya resiko infeksi tapi kok bayinya baik-baik saja gitu. Atau yang selanjutnya kita juga mau pakai antibiotik dosisnya yang berapa. Kita mau pakai ada dosis normal atau dosis yang infeksi berat gitu ya, nggak punya kultur sehingga pakai antibiotik ya ikutlah kira-kira pakai yang ini aja deh gitu, kok nggak mempan berapa kali lagi pakai ini aja deh gitu ya, atau dari awal sudah menggunakan antibiotik yang broad spectrum karena main kira-kira jadi yang seadanya terlalu luas sehingga tidak hanya kuman yang patogen meninggal tetapi juga kuman yang kuman yang baik, jadi namanya probiotik itu juga ikut mati gitu ya. Jadi cukup kompleks menyebabkan masalah jangka pendek yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adalah berbagai macam berikut. Kejadian naik menjadi tinggi. Ya, bayangin kuman-kuman probiotik yang baik di dalam pencernaan jadi ikut mati. Sehingga kuman patogen dari luar masuk pun tidak ada yang membantu untuk melindungi dari intestin, dari organ bayi, usus akhirnya mudah terjadi naik gitu ya. Terus kemudian kita tahu bahwa mikrobiom ya probiotik itu semakin rendah sehingga bayi itu semakin rentan untuk terinfeksi kuman patogen dari sekitarnya gitu ya. Dan kita harus tahu kuman sekitar yang paling mengkhawatirkan itu gram negatif sehingga mempercepat kematian yang tidak ada perlindungan karena kuman probiotik itu mati sebagai pelindungnya gitu ya. Kemudian yang juga selanjutnya memisahkan bayi itu sendiri. Jadi ternyata nggak kondisi klinis sepsis kok nggak ada gejala, tapi karena faktor risiko dari ibunya kita ketakutan, kita khawatir, kita bawa akhirnya pisahkan ruangannya di terapi antibiotik sehingga bonding akan menjadi tidak terlaksana dengan semestinya hak dari bayi itu sendiri. Kemudian yang terakhir yang paling mengkhawatirkan membuat rumah sakit merugi adalah length of stay-nya. Ternyata bayinya nggak terbukti sepsis, bayinya sebenarnya baik-baik saja karena kita ketakutan antibiotik sudah diberikan. Length of stay minimal juga 3 hari harus diberikan. Kemudian cost-nya ternyata kulturnya negatif, tidak terbukti sepsis, klinisnya tidak apa-apa, cuma faktor risiko tidak bisa diklaimkan ke JKN. Sehingga masalah ini yang menjadi masalah-masalah yang harus dihadapi. Masalah jangka panjangnya yang paling dikhawatirkan adalah resistensi antibiotik. Jadi kita bayangkan dengan ibunya yang riwayat minum antibiotik juga sebelum kehamilan atau setelah hamil juga sudah meminum berbagai macam antibiotik. Begitu banyak. Selanjutnya bayi ini menerima antibiotik begitu banyak karena main kira-kira juga karena kekhawatiran kita menggunakan antibiotik yang tidak perlu sehingga banyak kuman nanti akan terjadi resistensi yang sudah tidak ada produksi generasi baru antibiotik lagi, kita nggak tahu mau pakai yang mana jadinya gitu ya. Mohon maaf Sehingga dokter, dari izin ya, dok, ingin oke, menginformasikan dok, nanti kita sampai jam 15.20 sudah dengan diskusi dokter. oke, siap, oke. Ya, selanjutnya adalah bagaimana kuman itu akan bisa sampai di bayi itu sendiri. Kita tahu kuman di saat nempel ke bayi atau didapati di tubuh bayi itu namanya kolonisasi, gitu ya. Sehingga kita pun bahwa kolonisasi kuman juga ada di sekitar ataupun di tubuh kita itu sendiri dan akan bisa dideteksi kalau di swab, gitu ya. Tetapi di saat ada faktor resiko, bayi prematur, kemudian kondisinya kumannya betul-betul yang cukup ganas atau bayinya juga adanya resistensi antibiotik dan lain-lain, sehingga kelemahan tersebut yang membuat akhirnya kuman bisa menginfeksi dari bayi itu sendiri dan akhirnya masuk ke dalam peredaran darah dan menuju target organ dan akhirnya mengalami gangguan dari fungsi organ. Disinilah terjadinya sepsis. Jadi kalau masih infeksi awal belum mencapai sampai gangguan fungsi organ, ini namanya SIRS. Disinilah kita bisa mendeteksi bayi itu kalau ada kuman di dalam darah menuju organ atau di dalam tubuhnya sudah terinfeksi dan pertahanan tubuhnya cukup tidak bisa melawan, maka inilah akan menimbulkan gejala seperti demam ya, terus habis itu nafas bisa cepat, belum sampai distres gitu ya, terus kemudian instabilitas suhu, bisa juga hipotermi, ya, bisa heart rate mulai agak takikardi gitu. Ini masih SIRS. Sehingga inilah yang harus kita deteksi membuktikan bahwa kuman tersebut berhasil menginfeksi bayi gitu ya, baru nanti fungsi organ akan terganggu nyata kondisinya jika sampai sepsis gitu ya. Disinilah kuman yang didapatkan secara vertikal dapatnya dari mana sih gitu. Bisa dari air ketuban yang gini kita tahu bahwa selama intrauterin di sini ibunya membawa kuman karena terinfeksi sehingga bisa menulari ke bayinya. Atau dari jalan lahir, waktu posisi dia keluar jalan lahir ibunya ada ISK keputihan, maka dia akan
terinfeksi. Atau dari tali pusatnya ya. Jadi kita melihat ternyata infeksi hematogen tersebar dari ibunya yang terinfeksi positif, positif kuman, terserah ya, dia bisa bakteri, bisa virus, macam-macam gitu. Jadi itu yang bisa menyampai kepada bayinya sehingga bayi itu akan terinfeksi gitu ya. Dan di sini kita lihat bahwa faktor resiko yang ada harus kurang lebih didapatkan. Jadi faktor resiko itu prematur atau BBLR gitu ya, atau ibunya sudah jelas-jelas didiagnosa oleh dokter kandungan, kita tahu adanya intraamniotic infection gitu ya. Jadi chorioamnionitis itu sudah diterapi antibiotik dengan dokter kandungan, berarti dokter kandungan sudah mengakses diagnosa tersebut, maka menjadi faktor risiko. Kemudian pecah ketuban. Pecah ketuban jika prematur lebih dari 18 jam, dan kalau aterem lebih dari 24 jam. Menjadi faktor resiko. Hanya faktor resiko dulu ya. Terus kemudian adanya maternal GBS kolonisasi. Jadi GBS ini betul-betul kuman yang paling ditakuti ya. Jadi ini hanya bisa dideteksi juga dengan swab. Itu kenapa di luar, di negara maju, itu ibunya juga waktu persalinan juga dilakukan swab. Di saat bayinya sakit, di swab kalau ternyata sama, berarti kumannya dapat dari vertikal gitu ya. Terus kemudian adanya infeksi saluran kencing, yang dimana saluran itu juga dekat dengan jalan lahir. Dan kita lihat bahwa selanjutnya adanya faktor resiko tersebut dilanjutkan dengan melihat kondisi bayinya. Itu kolonisasi apa infeksi gitu ya. Nah, sepsis ini yang tadi saya sampaikan, jika sudah sampai kolonisasi dan terjadi sepsis, maka dibagilah ada early onset dan ada late onset. Very late ini membaginya di negara maju, karena kadang-kadang ada yang sudah beberapa usianya 30 hari sampai masih baru jalannya keluar. Tapi kita tidak membahas ini, kita membahas di early onset dan late. Yang membedakan apa? Early onset adalah kejadian infeksi klinisnya itu kurang dari 72 jam gitu ya. Dan kemudian kita melihat kalau yang lewat dari lebih dari sama dengan 72 jam adalah late onset. Pembagiannya itu aja. 72 jam itu kan 3 hari ya. Di sini early onset yang kebanyakan adalah vertikal apa ya, untuk kumannya jadi didapat secara vertikal gitu ya. Kemudian yang late onset didapatkan kebanyakan karena faktor dari horizontal, dari sekitar itu translokasi kumannya ya. Kemudian untuk mendiagnosa, kita kadang-kadang cukup bingung ini diagnosanya apa di lapangan, menulis apa isi detailnya, menulis apa diagnosis untuk di rekam medisnya. Sehingga kita perlu tahu bahwa yang memerlukan terapi antibiotik, ini saya pisah dulu ya. Nah, ini adalah yang 3, clinically probable dan proven gitu ya. Tetapi kalau untuk yang suspected maka tidak perlu terapi antibiotik. Sehingga harus dipahami, kadang-kadang kita suspek gitu ya, atau resiko infeksi sudah dikasih antibiotik. Ini yang jangan, ini yang tidak boleh supaya tidak overuse dan tidak menjadi resistensi. Sehingga pemahaman ini yang harus saya berikan. Suspected itu adalah hanya ada faktor resiko. Jadi ibunya tadi ada faktor resiko ya, nah itu hanya faktor resiko. Tapi bayinya tidak menimbulkan gejala klinis, alias tidak ada SIRS gitu ya. Nah kalau yang untuk clinically, ini posisinya kita harus tahu. Kalau dia sudah ada faktor resiko, ternyata ada gejala klinis yang didapati, sudah ada SIRS, maka kita saat melakukan evaluasi dengan cek lab, termasuk pemeriksaan penunjang sampai DL atau ronsen atau kultur, kita lihat ternyata hasilnya negatif semua. Jadi hanya murni klinisnya saja dari bayinya untuk memperlihatkan klinis sakit, maka ini namanya clinically sepsis. Ini Anda memberikan antibiotik karena secara klinis dia sakit gitu ya. Tetapi kalau yang kemungkinan besar dia sepsis, itu jelas ada faktor resikonya. Kalau nggak ada, segera cari gitu ya informasi tersebut untuk memastikan faktor risiko dapat dari mana kumannya. Terus kemudian klinisnya sudah kelihatan jelas sakit gitu. Dan setelah dilakukan penelusuran investigasi dengan pemeriksaan penunjang lab ataupun radiologi, Anda menjumpai positif, yaitu adanya dijumpai 2 petanda lab parameter infeksi yang positif. Sehingga adanya gejala klinis 2 saja, kemudian adanya 2 gejala pemeriksaan penunjang, maka Anda wajib memastikan hasil kulturnya apa. Ternyata kulturnya negatif atau tidak punya kultur ya gitu ya. Jadi kulturnya dianggap tidak ada atau negatif. Maka Anda bisa tetap memberikan antibiotik, cuma kemungkinan besar karena kulturnya tidak terbukti atau tidak ada. Jadi 2 gejala klinis,
kemudian 2 gejala lab, maka Anda melakukan tata laksana antibiotik tanpa kultur, namanya kemungkinan besar itu probable bahasa Inggrisnya. Makanya ini agak susah saya artikan pakai Inggris aja gitu ya. Kemudian yang terbukti infeksi. Jadi terbukti infeksi ini sudah kelihatan banget. Kenapa? Sudah ada faktor resikonya, gejala klinisnya jelas, pemeriksaan penunjangnya lab atau radiologinya juga ada, dan hasil kulturnya positif. Jadi mulai sekarang kalau cuma faktor resiko tidak ada apa-apa, jangan menggunakan antibiotik. Lah ngapain? Observasi aja gitu ya. Jadi kalau kita memastikan dia mau mendapatkan terapi antibiotik minimal ada 2 gejala klinis. Kalau lab dan kultur tidak ada, maka Anda melakukan diagnosa klinikal sepsis. Probable kemungkinan besar jika kulturnya tidak terbukti, tapi 2 gejala klinis, 2 gejala parameter infeksi pemeriksaan penunjangnya positif. Kalau terbukti maka plus hasil kulturnya positif. Gejala klinis apa sih? Karena kan cukup membingungkan, gejala klinisnya mirip-mirip semua ya gitu. Jadi begitu banyaknya tabel segini gejala tidak perlu dihafal. Yang penting beberapa yang menjadi penyebab terbanyak ini bisa sedikit dipahami dan diobservasi gitu ya. Mendadak kemarin minum baik-baik saja, sekarang jadi agak kebok, kok jadi muntah-muntah gitu ya. Selanjutnya adalah ada kejang. Kok ada gejala kemarin ada masalah baik-baik, tahu-tahu ada kejang gitu ya. Terus kita kelihatan mulai letargi, kita melihat otot-ototnya mulai lemah gitu ya. Terus kemudian kita lihat nafas cepat ya, RR di atas 60 gitu ya. Terus ternyata mulai terlihat adanya distress juga atau retraksi gitu. Instabilitas suhu, maka beberapa ada gejala ini, 2 saja bisa Anda lihat, ditambah 2 parameter laborat, maka Anda bisa mengambil kesimpulan dia menimbulkan gejala klinis ya. Jadi sersnya sudah ada gitu ya. Hati-hati Anda memastikan karena ada yang juga hipoglikemi jadi letargi, nggak mau nyusu, kemarin nyusu baik bisa ngenyot sekarang nggak bisa. Ternyata setelah dibolus dextrose dia bisa minum nyusu dan seger lagi. Jadi banyak faktor perancu yang Anda harus perhatikan juga. Kadang-kadang salah satunya juga nafas, ternyata dia agak cepat, terus kemudian dia agak distres, ternyata posisinya hipoksia, posisi karena Anda memasukkan dalam inkubator yang tertutup lupa dinyalakan, akhirnya terjadi hipoksia, tidak ada sirkulasi. Sehingga yang paling dikhawatirkan juga posisi nafas, kondisi sesak, ternyata dia ada kelainan jantung. Jangan lupa lakukan screening untuk pulse oximetry, screening oksigen gitu ya. Nah, ini sekarang tadi gejala klinis sekarang masuk ke kriteria dari gejala laboratoris atau radiologi. Jadi pemeriksaan penunjang karena dibutuhkan 2 masing-masing, 2 gejala klinis dan 2 pemeriksaan penunjang. Terlalu banyak kalau dibahas semua karena tidak semua fasilitas kesehatan memiliki dari alat-alat pemeriksaan penunjang tersebut. Yang jelas mikrobiologi yang kita pakai adalah blood culture sebagai gold standar. Jadi cuma sayangnya tidak semua sepsis dijumpai kultur darahnya positif, hanya 40% saja yang positif gitu ya. Nah, tetapi tetap harus dilakukan untuk membuktikan. Itu kenapa ditingkatkan supaya hasilnya nggak negatif, ngambilnya di 2 tempat. Terus kadang-kadang volumenya juga kalau bisa di atas 1 mili gitu. Tapi kita tahu itu memiliki kendala yang besar untuk dilakukan gitu ya. Tapi harus tetap dilakukan. Kemudian dari hematologi ini yang sering banyak kita lakukan supaya keseharian ada parameter infeksi yang memenuhi. Apa sih yang dipakai? Ada leukositosis atau leukopeni gitu ya. Kemudian adanya trombositopeni enggak gitu. IT rasio bisa dipakai. Sehingga 2 saja terpenuhi, maka Anda bisa mendapatkan SIRS dan ditambah dengan penunjang sepsis, Anda bisa memberikan antibiotik gitu ya. Dan ini adalah yang biasanya perlu diminta dari blood smear, kita bisa melihat ANC ya, absolute natural count gitu. Terus kemudian ada tambahan CRP atau prokalsitonin yang agak expert dan agak mahal. Kalau rumah sakit nggak ada, ya sudah gitu ya. Sehingga ini yang bisa dipakai sebagai dasar, ini yang sebagai advance gitu ya. Kemudian biomarker ini di negara maju yang sudah interleukin dan lain-lain kita nggak perlu membahas itu ya. Seperti yang masih saya katakan, kultur darah masih penting untuk dilakukan. Lumbar punctur atau istilahnya kita mengambil pemeriksaan cairan dari otak itu diperlukan sekali jika memang ada gejala meningitis. Kita khawatirnya pada late onset sepsis, gejala itu wajib pemeriksaan itu wajib dilakukan karena yang dikhawatirkan kuman-kuman gram negatif sangat membahayakan dari otak itu, makanya cairan otak bisa dicek gitu ya. Kultur urin untuk mencari bagaimana kira-kira dapat dari lingkungan sekitar jika pada late onset sepsis bisa dilakukan. Kultur-kultur lain dari kultur dahak, kemudian dari kultur luka dasar kulit juga bisa, untuk memastikan jika memang late onset sepsis terjadi kan berarti dari lingkungan ya. Kita cari sumber mana ya kuman itu bisa masuk, biasanya dari sekitarnya.
Contoh kalau misalnya kultur dahak tujuannya biasanya dari VAP ya, intubasi, kemudian jadinya kuman, translokasi, kita terlalu lama menggunakan ETT sehingga jadi pneumonia, ventilator acquired gitu ya. Kemudian untuk pemeriksaan dari complete blood ini adalah yang simple, kita bisa melihat leukosit dan trombosit. Tapi perlu diketahui, justru yang ideal bisa dicek jumlahnya, bisa menggambarkan akurasi untuk parameter infeksi, bukan karena stres proses asfiksia, kemudian habis diresusitasi, langsung diambil darahnya habis itu leukositnya bisa meningkat banget, dipikir sepsis gitu ya. Sehingga disarankan di usia 12 jam. Cepat-cepat tuh usia 6 jam sebetulnya setelah lahir baru diambil. Idealnya 12 jam karena betul-betul menggambarkan kondisi sesungguhnya jika memang ada tanda-tanda gambaran infeksi gitu ya. CRP begitu juga gitu ya. Cuma CRP ini menjadi parameter yang cukup advance, itu tidak terlalu advance tapi cukup advance karena cost-nya lebih mahal dan juga tidak semua rumah sakit punya atau vaskes. CRP ini sayangnya bisa bermakna jika diperiksa, diperbandingkan. Sehingga pada usia 12 jam diambil, kemudian mungkin evaluasi 2 hari sampai 3 hari lagi ke depan di saat terjadi perburukan kondisi atau perbaikan, mau mengevaluasi baru bisa dilihat. Ini CRP-nya kok membaik, berarti terapinya berhasil. Kalau memburuk, berarti betul dah ini kondisinya sepsis gitu ya. Dan ini batasan-batasan nilainya nanti di rangkuman setelahnya gitu ya. Kemudian prokalsitonin. Prokalsitonin lebih mahal lagi harganya beberapa kali lipat dari CRP. Cuma dia bisa bermakna dengan sekali cek bisa cukup bermakna gitu ya. Nah, ini responnya lebih cepat daripada CRP sehingga dia bisa diambil kurang lebih 2 atau 4 jam setelah dari usia bayi lahir memang jika dicurigai kalau early onset gitu ya. Kalau posisinya prokalsitonin cukup dicek maka di atas angka normal bisa dilihat berarti ini resiko infeksinya terbukti adanya infeksi gitu. Infeksi ini, kondisi tersebut yang kita tahu bahwa lebih spesifik untuk bakteri, bukan virus ataupun bukan untuk jamur gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi, spesifikitasnya lebih tinggi untuk penanda bakteri gitu ya. Di sini saya untuk Gitu menggambarkan aja dokter. grafik bahwa sini prokalsitonin dia lebih cepat mencapai peak of time-nya untuk bisa dilihat kadar tertingginya daripada CRP yang masih membutuhkan waktu. Itu kenapa CRP perlu dicek 2 kali minimal untuk perbandingan. Sedangkan prokalsitonin bisa dipakai patokan cukup 1 kali saja. Sehingga ini bisa dilihat dan cukup sekilas nanti bisa dihafalkan aja kadar-kadar yang di luar kadar normalnya gitu ya. Jadi adanya leukopenia kurang dari 5.000, leukositosis jika kadarnya di atas 25 sampai 30.000, di atas dari itu ya. Karena ini ada kadar usia sesuai usianya yang dijumlahkan masih normal gitu ya. Kemudian trombosit dikatakan trombositopenia tidak normal kurang dari 150.000. IT ratio di atas 0,2 dan kemudian CRP di atas 10 untuk aterem, di atas 5 untuk prematur di usia 12 jam gitu ya. Kemudian prokalsitonin kalau kita ngambilnya terlalu cepat itu ya, di kurang Izin lebih dokter, usia sebelum dari 6 jam, kita ngelihat bahwa mohon posisinya maaf dok, tersebut, ya, waktu kita sudah di waktu 15.20 dokter. oh ya, oke oke, iya ya. Ini nih udah tinggal 3 slide dah. Tuh ya, jadi ini di angka 2 yang merupakan angka 2-nya menjadi penjamin jika memang dia sensitivitas dan spesifitasnya cukup bermakna di angka 2 membuktikan adanya infeksi tersebut. Jadi untuk ada faktor resiko kurang lebih kita udah lihat ya tadi adanya gejala kemudian adanya pemeriksaan lab membuktikan untuk sepsis. Yang bisa menjadi suatu inovasi adanya sepsis kalkulator. Jadi sepsis kalkulator daripada bingung-bingung Anda bisa mempersiapkan download aja ini karena memang penggunaannya tidak bisa dibahas di sini. Ini khusus harus ada workshop sehingga di saat Anda bingung pakai enggak ya meragukan maka Anda bisa menggunakan sepsis kalkulator. Sepsis kalkulator kita tahu nanti penggunaannya jika memang perlu pelatihan khusus Anda bisa mengajukan kepada pro emergency mungkin ada waktu khusus untuk dilakukan penggunaan sepsis kalkulator. Anda tinggal memasukkan faktor resiko dari ibunya apa saja di sini kemudian dimasukkan posisi apa gejala yang sudah dijumpai, sudah mendapatkan antibiotik apa belum, kemudian nanti langsung akan mendapatkan angka keluar sebagai prediksi. Kira-kira anak ini perlu diberikan antibiotik atau tidak, bayi ini maksudnya gitu ya. Karena dari sini kita bisa lihat, jika angkanya kurang dari 1, maka cukup observasi saja, lebih dari sama dengan 1, maka Anda bisa melakukan blood culture plus observasi tanpa antibiotik. Kalau sudah angkanya lebih dari 3, maka Anda bisa kultur dan kemudian penggunaan antibiotik. Angka ini yang dimaksud. Nah, itu artinya gitu ya.
Jangan lupa menggunakan NIWS untuk observasi bayi, bagaimana gejala-gejala klinisnya menandakan bahwa dia ada perburukan atau perbaikan. Ini sangat bermanfaat. Untuk late onset sama sebetulnya, ini hanya sekedar alur saja, tetapi pada intinya diagnosanya tetap menggunakan kultur, probable, jika tidak ada kultur, dan clinically. Sehingga untuk antibiotik menjadi saran saya, sarannya adalah jika belum memiliki kultur, maka ini bisa digunakan. Early onset sepsis yang awal sebagai dini menggunakan ampicillin dan gentamicin. Untuk gejala yang cukup berat, Anda bisa ampicillin, sulbactam, dan gentamicin. Untuk late onset sepsis begini banyak, mungkin Anda bisa melihat nanti dan dicatat saja, dan ini bisa dibaca, bisa menjadikan pedoman. Late onset berarti dapatnya dari sekitar, sehingga bisa meningitis kalau sampai sudah ke otak, atau VAP karena ventilator, Sujiga site karena bekas operasi, pos operasi, dan kemudian IADP, infeksi aliran darah gitu ya. Ini penggunaan hari-hari bagaimana kira-kira kapan dievaluasi untuk perbaikan dan di stop penggunaan antibiotik tersebut. Sehingga saya kira intinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati, karena sepsis tidak mudah diobati, apalagi dengan fasilitas terbatas, maka tugas dari PPI untuk mencegahnya adalah yang terbaik, karena langkah-langkah pengobatan sampai terjadinya sepsis dan pengobatan pun juga masih menimbulkan komplikasi. Saya kira itu aja, dan mohon maaf karena waktu sudah terbatas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.